Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Guest yang bergenre thriller dan dirilis bulan September 2014. Film ini dibintangi oleh Dan Stephen dan Maika Mandro. Di IMDb film ini mendapatkan rating 6,7, lumayan bagus lah. Baik, tanpa lama-lama kita langsung masuk ke alur filmnya. Let's go. Di awal film memperlihatkan seorang pria berlari dengan menggunakan tas ransel. Entah mau kemana, dari mana, dan siapa. Pindah ke scene lain memperlihatkan dari keluarga Peterson yang sedang berduka karena ditinggal oleh anggota keluarganya karena perang, yaitu anak pertama dari keluarga Peterson yang bernama Caleb. Nah, ini bebangetan. Tidak lama kemudian, keluarga ini kedatangan tamu, seorang laki-laki yang mengaku sebagai teman dekat dari Caleb ini. Namanya Adam, yang diperankan oleh Dan Stephen. Dan ini bangetnya. Si Adam ini sangat sopan dan ramah hingga ibu negara Miss Laura mengajak si Adam untuk tinggal di rumahnya. Pindah ke scene lain memperlihatkan paha ayah. Bukan. Perkenalkan, cewek yang lagi bobo cantik ini bernama Anna Peterson, anak kedua dari keluarga Peterson atau adiknya si Caleb. Di sini awal pertemuan David dengan Anna. Anna cukup jutek saat bertemu pertama kali dengan David. Sementara itu di sekolahan, Luke, anak bungsu dari keluarga Peterson ini terlihat sedang dibully oleh geng terkuat di sekolahan. Sampai di rumah, Luke dan Adam bertemu dan berkenalan. Dan terlihat di sini sosok Adam sangat baik sekali dan ramah. Di sisi lain, ayah dan ibu Peterson sedang berdebat mengenai kehadiran orang asing baru di tengah-tengah keluarga mereka. Lah iyalah, gak kenal apa-apa tiba-tiba hadir di tengah keluarga. Dipersilakan masuk, suruh bobo di rumah lagi. Pindah scene lain, sepulang kerja Anna berada di taman dengan pacarnya. Terlihat pacar Anna sedikit cemburu kepada orang baru di rumah Anna, aka David. Akhirnya untuk meredam itu, Anna kasih sedikit jigongnya, biar repeh gitu, walau sedikit ada gurih-gurihnya gitu lah. Dan di rumah terlihat keluarga Peterson ini sudah cukup akrab dengan David. Keesokan harinya, Luke dijemput oleh David dan Luke menanyakan kenapa bukan sama mamahnya dia dijemput. David pun menjawab, itu atas keinginannya, mungkin sebagai balas budi karena telah mempersilahkannya tinggal di rumah keluarga Peterson. Di mobil, Luke disuruh untuk menunjukkan siapa orang yang sering membulinya dan memukulnya kemarin. Namun Luke merasa sedikit takut dan beralasan bahwa lebamnya itu ia dapat saat bermain football. Namun David tidak percaya begitu aja. Akhirnya Luke mau menunjukkan orang yang telah memukulnya atau yang sering membulinya di sekolah. Setelah itu David ingin sedikit memberikan pelajaran pada anak-anak pembuli itu. Akhirnya David mengikuti mobil anak-anak bandel itu dan sampailah di sebuah bar. David pun masuk dan mengajak Luke masuk ke dalam bar tersebut. Namun karena Luke anak yang cukup soleh, tidak pernah singgah ke tempat seperti itu, sedikit ragu untuk masuk. Namun akhirnya Luke pun memaksakan untuk masuk ke dalam bar tersebut. Saat di dalam seperti biasa, anak-anak pembeli ini mencemooh Luke. Di dalam bar, David berniat mempermalukan anak-anak tersebut dengan membelikan minuman keras kepada mereka semua ya. Namun hal itu membuat sedikit kaget penjaga bar tersebut. Seriusan mana bro? Serius, saya yang bayar, ambil kembaliannya. David pun mengeluarkan uang dan membayar semua minuman yang dipesan tadi untuk anak-anak tersebut. Namun tak diduga, tak disangka karena merasa diolok-olok, anak-anak tengil itu membanjurkan minuman tersebut ke mukanya David. Tentu itu membuat David menjadi marah. Udah mah ditraktir, yang mahal pula, kagak diminum, tumpahin ke muka gue lagi ya. Duh. Dan terjadilah pertengkaran, perkelahian di bar tersebut hingga berantakan isi bar tersebut ya. Dan tentu David memenangkannya, juga mengganti kerugian kerusakan pada bar tersebut.
Saat pulang ke rumah, Mami Miss Peterson pun kaget melihat anak bungsunya sedikit berdarah hidungnya. Kunaon yang? David menjelaskan, "It's okay, Mom. Non, semuanya terkendali." Mamanya pun lega ya. Setelah perbincangan itu, Anna ngajak David ke pesta nanti malam. Tentu saja ajakan itu diakan oleh David. Terlihat badan tahu David saat keluar dari kamar mandi karena diketuk oleh Anna. Wow, membuat mendebarkan jiwa dan raga Anna. Hai, kirain bakal terjadi, ternyata tidak coy. Beberapa saat kemudian malam pun tiba. Di tempat pesta, David berkenalan dengan teman Anna. Dan saat David sedang asyik ngobrol dengan teman Anna, datanglah mantan temannya Anna tersebut dan mengganggu David. Sedikit terjadi ketegangan, namun itu sangat easy sekali ya untuk David hadapi. Karena merasa dibela oleh David, teman Anna akhirnya memberikan apanya itu yaitu. Setelah itu David berbincang dengan teman Anna yang lainnya yang sedang party ya, yang bernama Craig. David menanyakan kepada Craig bahwa David membutuhkan sebuah pistol. Craig pun menyetujuinya dan akan mempertemukan David dengan penjual senjata. Akhirnya Anna dan David pulang dari pesta dan curhat segala macam di mobil. Tidak terjadi apa-apa ya, oke? Tenang, penonton tenang. Dari situ Anna semakin akrab dan nyaman dengan David. Sampai sini tensi dan alur film masih family friendly ya. Keesokan harinya tidak sengaja Anna melihat David sedang mengobrol di telepon cukup serius, sehingga membuat Anna curiga dan mencari tahu lebih dalam tentang si David ini. Sampai Anna menghubungi pangkalan militer di negeri Wakanda bahwa ada orang bernama David di rumahnya. Dari sini awal kegaduhan terjadi. Dengan cepat informasi itu sampai kepada pimpinan dari militer tersebut. Esok harinya David pun datang untuk COD-an dengan Craig untuk bertransaksi dengan penjual senjata. Setelah diperlihatkan beberapa senjata, namun David tidak berniat membeli senjata itu dengan uang. Namun tahu kalian, David akan merampasnya dan membunuh penjual senjata itu. Wanjir. Di sini terlihat karakter asli David. David menembak penjual senjata tersebut tepat di kepalanya. Dan juga Craig yang melihat kejadian tersebut tentu dibunuh juga dengan santainya dan senyum tanpa beban. Anjir. Udah senyumnya udah kayak mau dapet THR gitu. Seperti sudah terbiasa gitu membunuh. Wow. Di rumah Anna mendapatkan kabar bahwa Craig telah mati dibunuh oleh seseorang. Saat malam hari tiba, Luke dan David terlihat sedang menyiapkan sebuah labu Halloween dan menasehati Luke bahwa dia jangan lemah, jangan cengeng, tong pehul, jangan biarkan orang-orang membulinya. Pimen, jadilah pria. Oke, Luke? Selamat datang di B-Man Angkatan Ketiga. Saat Anna datang pulang ke rumah dari tempat kerjanya secara diam-diam, Anna menyalin nomor-nomor HP yang ada di ponsel David. Karena David curiga, David mencarinya. Di waktu bersamaan terjadi perselisihan antara keluarga yang disaksikan oleh David juga. Karena kau kerungsing, akhirnya Anna menceritakan bahwa David Collin telah mati. Dan Anna juga mengaku sudah menelepon ke pangkalan militer bahwa ya ada orang asing gitu yang mengaku temannya kakaknya gitu. David pun membela diri dengan membacot sana sini agar tidak ketahuan identitas aslinya. Malah Anna yang kena marah bokapnya Mr. Spencer Peterson. Karena terpojok, Anna pun ke kamarnya karena merasa tidak mendapat kepercayaan dari keluarganya. Pindah ke scene lain, dari pihak militer pun mulai akan memburu si David ya. Esok harinya Anna bercerita ke Luke, meminta bantuan untuk mencari info lebih jauh tentang David. Saat di kelas, saat Luke mencari info tentang David, Luke diganggu oleh teman sekolahnya dengan menusukkan pensil ke badannya si Luke. Karena terngiang-ngiang kata-kata David harus melawan, Luke pun sedikit berani dan memukul berandalan temannya itu tepat di mukanya.
Akhirnya dipanggil dong orang tuanya. Miss Peterson datang ke sekolah dengan ditemani oleh David. Di sekolah, Luke dihukum berat oleh Capsek, kepala sekolah, yaitu dikeluarkan dari sekolahan. Wow. David pun membela Luke dan mengancam balik kepala sekolah atau menggertaknya. And that's work ya. Luke tidak jadi dikeluarkan melainkan diskor 1 bulan. Karena Luke merasa dibela dan harus balas budi sama David, Luke jujur ke David bahwa dirinya membantu Anna untuk mencari tahu sosok David ini. Polos. Di sini David sudah mulai gelisah gundah gulana karena penyamarannya mulai sedikit terbongkar ya. Esok harinya di halaman rumah saat David membantu Miss Peterson menjemur baju di rumah, namun tidak disangka datang rombongan dari militer mencari si David. Miss Peterson kaget dan belum tahu apa-apa. Saat Miss Peterson menunjukkan keberadaan David, terus dari militer saling bertatap muka dengan David. Di situ langsung terjadi baku tembak cukup sengit. Begonya lagi Miss Peterson malah masuk ke rumah. Ya, mungkin di benaknya Miss Peterson ini David yang benar ya. Saat di dapur, Miss Peterson terus mengoceh. Ada apa ini? Ada apa? Apa kamu benar mengenal anakku? Nah, di situ karena merasa sudah terbongkar, David pun menusuk Miss Peterson dengan pisau. Dan akhirnya David bisa meloloskan diri dengan mobil. Saat di perjalanan, David melihat Mr. Peterson, bokapnya Anna, sedang berjalan menuju rumah. Tidak panjang pikir, David pun membunuh sang bokap dengan menabrakkan mobil yang dikendarainya ke mobil bokapnya Anna. Setelah tabrakan, saat bokap Anna kritis dan sekarat, David pun menembaknya hingga is dead ya, anjing. Bangsat keselet ya. Mungkin ini dinamakan air madu dibayar dengan air comberan ya. Mulai klimaks filmnya dari sini. Lanjut. Akhirnya David sampai di restoran tempat Anna bekerja dan menanyakan Anna ke temannya. Namun karena tidak mendapatkan jawaban, ya ditembak juga. Waduh, Pete. Di scene lain, Pak Ketu menceritakan semuanya dan mengabari bahwa orang tua Anna telah mati dibunuh David. Kemungkinan temannya Anna juga akan dibunuhnya karena David tidak akan menyisakan saksi mata. Sampai di tempat Luke, Anna dan Pak Ketu mencari Luke dengan memasuki sebuah rumah yang sudah dihiasi nuansa Halloween. Namun di situ si David juga sudah ada dan terjadilah baku tembak, baku hantam. Dan akhirnya Pak Ketu pun mati di tangan David. Scene selanjutnya, Anna dan David berantem. Dan saat Anna terpojok oleh David, David pun ditusuk oleh si Luke dengan pisau yang diberikan oleh David kepada Luke waktu malam saat ngebuat kepala Halloween itu ya. David pun tewas. Di akhir cerita, saat di mobil emergensi, Anna bertatap mata dan seakan melihat David masih hidup. Dan film pun selesai. Wow, akhir film yang cukup menjanjikan ya boy. Oke, sampai di sini dulu alur film cerita dari film Guys. Jangan lupa subscribe channel ini dan terima kasih yang udah nonton. Bye bye.